apakah Bapak masih percaya dengan COVID? Gak percaya. Masih percaya COVID apa enggak? Masih sih. Enggak. Percaya. Mana? Masih. Ada yang iya, ada yang enggak ya? Ya, buat Karena polusi, karena debu. Oh gitu. Berarti karena debu aja ya? Sama COVID. Oke. Kadang pakai, kadang enggak. Berarti kadang pakai kadang enggak ya kalau Kakak? Kalau saya ya kadang pakai, kadang enggak juga. Oh gitu. Sekarang enggak. Enggak pakai, kan sudah longgar, sudah boleh diperbolehkan. Ya kita lihat itu COVID-nya COVID beneran atau COVID kan cuman kita gak bisa gak bisa membedakan mana yang asli COVID, kan gak tahu kita. Menaati peraturan yang ada dari Oke. pemerintah. Rugi ya, nggak bisa belajar sekolah. Ruginya kenapa? Kalau ruginya kegiatannya terbatas, kalau untungnya skripsi saya selesai. Merugikan, banyak merugikan. Dampaknya terasa sekali, soalnya kan pas masa sekolah dulu harusnya sekolah 3 tahun jadi 1,5 tahun. Oh gitu. Kalau Kakak? Merugikan. Soalnya Merugikan. kan misalnya kalau kita kuliah prakteknya ditiadakan. Rugi sih, nggak bisa sekolah ketemu ke teman-teman. Mari tanya ahli. Bagaimana pandangan Bu Dokter terkait naiknya angka COVID-19 varian baru di Indonesia khusus ibu kota Jakarta? Jadi tentang kenaikan kasus COVID ini benar nyata ya, karena ada beberapa orang masyarakat yang menyatakan COVID itu tidak ada, dan itu hanya isu-isu aja gitu kan, hoax. Jadi sebenarnya memang kasusnya nyata. Dalam sepekan kemarin memang telah terjadi peningkatan kasus COVID ini dilansir dari laporan Kemenkes kemarin ini, dan sudah ada 21 provinsi yang ada kasus dilaporkan tentang COVID ini. Jadi kita harus percaya ya COVID itu ada. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara COVID-19 varian baru dengan yang sebelumnya, Bu? Jadi kalau kita cerita tentang COVID-19, itu varian-varian maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah bahwa COVID ini kan punya jenis-jenis, dan virus ini melakukan mutasi. Nah, setiap mutasi itu ada namanya varian-varian. Itulah yang dinamakan dari alfa, gamma, beta, delta. Nah, sampai yang sekarang ini nih ada varian baru namanya mu. Itu dilaporkan di negara di luar. Kalau di Indonesia belum ada laporan tentang hal ini. Tapi yang terpenting adalah kita harus mencegah varian baru itu untuk masuk. Nah, itu dia. Selanjutnya itu dengan munculnya COVID-19 varian baru tersebut, apakah menimbulkan gejala yang sama dengan COVID sebelumnya atau berbeda? Kalau mengenai gejala kalau kita terinfeksi virus, itu sesungguhnya sangat berbeda tergantung setiap orang responnya seperti apa. Nah, kalau secara umum ya, general, rata, memang gejala klinis dari yang varian yang sekarang ini itu lebih ringan. Karena kita dulu seringnya mendengarkan sampai dirawat gitu kan, kemudian ada yang meninggal. Tapi walaupun sekarang ini kasusnya biasanya dirawat di rumah, rawat mandiri, dan kita bisa lihat dari angka rawatan rumah sakit. Nah, kalau sekarang kan boleh dibilang rata-rata rumah sakit nggak ada yang merawat kasus COVID. Kalau sebelumnya kan lebih banyak ya, mungkin itu. Selanjutnya, Bu, apakah cukup dengan vaksin booster saja untuk mengantisipasi COVID-19 varian baru ini, atau adakah kemungkinan munculnya vaksin jenis baru untuk menangkal COVID-19 yang varian baru sekarang? Ini ada dua hal ya. Pertama, kita harus divaksin. Jadi kalau kita harus divaksin itu adalah upaya pencegahan supaya kita tidak terkena, walaupun terkena tapi gejalanya ringan ataupun menimbulkan kematian, itu bisa dicegah ya. Jadi itu dia yang dimaksud dengan diadakan kita dilakukan imunisasi gitu kan ya, dengan vaksin. Jadi upayanya bahwa kemudian kita tidak terkena, ya enggak, tapi ini upaya pencegahan supaya tidak jatuh kepada gejala yang lebih berat ataupun sampai meninggal. Itu utamanya imunisasi. Kemudian ada nggak vaksin baru? Kemungkinan ada. Kenapa? Kan ada mutasi-mutasi. Jadi ini yang sedang dilakukan oleh labor-labor penelitian. Kira-kira vaksin apa lagi nih yang kita untuk mengantisipasi mutasi baru ini? Nah itu ya.
Oke Prof, untuk pertanyaan terakhir, itu kan Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu itu mengeluarkan statement pelonggaran untuk penggunaan masker pada masyarakat. Gimana nih pandangan Profesor terkait hal tersebut dengan kondisi yang sekarang? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat ya, dari pernyataan tadi. Sekarang artinya kita kalau pakai masker itu kan untuk mencegah apa? Supaya jangan tertular dan ditulari. Nah, jadi intinya kan kayak gitu. Nah, sebelumnya kenapa sih harus pakai maskeran gitu? Waktu ketika kasus tinggi, itu kan penularannya diduga melalui udara. Sehingga dalam kasus yang tinggi tadi, setiap orang wajib memakai masker supaya jangan tertular dan ditulari. Nah, kenapa kok keluar pernyataan Presiden Jokowi tersebut? Karena kasusnya kan sekarang sudah melandai. Nah, tentu dalam pelepasan masker itu, jikalau gimana? Misalnya kita di udara terbuka, kita cuma sendirian, seperti itu ya. Ya udah buka juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita di keramaian, terus kemudian udaranya tertutup ruangannya, ya sebaiknya tentu apa? Pakai masker. Karena kan kita tidak tahu siapa saja yang sakit di ruangan tersebut. Jadi untuk diri kita sebaiknya memakai masker.